Guys, kabar panas dari sepak bola Indonesia nih. Siap-siap kaget, karena ternyata bukan cuma transfer pemain luar negeri yang bisa bikin heboh, tapi juga naturalisasi. Yoi, ada 4 pemain diaspora resmi jadi WNI. Siap? Yuk kita bahas. Jadi, pada Jumat 29 2005, di Kedutaan Besar RI di Den Haag, Belanda, ada momen penting banget. 4 pemain diaspora resmi ngucapin sumpah setia jadi warga negara Indonesia. Mereka adalah Mauro Niels Zijlstra, 20 tahun, Isabel Corian Kopp, 23, Pauline Jeannette van der Poel, 2020, dan Isabel Notet, 22. Bayangin aja, Belanda jadi saksi lahirnya bintang-bintang baru buat merah putih. Keren kan? Langkah ini bukan asal-asalan, guys. Prosesnya adalah tindak lanjut dari surat keputusan Presiden Prabowo Subianto yang udah ngasih kewarganegaraan buat mereka. Sabektia ini benar-benar resmi dan sah. Presiden langsung turun tangan loh. Berarti emang serius banget buat ngedorong prestasi sepak bola Indonesia. Nah, rencananya Mauro Zijlstra ini langsung diplot buat masuk ke timnas Indonesia Putra. Pemain depan berusia 20 tahun ini diproyeksikan turun di FIFA, Matchday dan kualifikasi Piala Dunia. 2026 zona Asia. Gila, debutnya langsung level dunia. Anak muda, baru masuk langsung disodorin panggung megah. Mantap, Pol! Sementara itu, 3 nama lainnya, Isabel, Pauline, sama Isabel, bakal jadi bagian proyek besar timnas putri. Targetnya, top 50 dunia, 10 besar Asia, main rutin di Asian Cup, dan bahkan siap-siap tembus Piala Dunia Putri 2035. Cewek-cewek ini bakal jadi garda terdepan, Garuda Putri. Siapa tahu jadi idola baru kayak Megan Rapinoe-nya Indonesia. Acara sumpah ini dipimpin langsung sama Menteri Hukum dan HAM, Dr. Supratman Andi Aktas. Ada juga Sekjen Kemenkumham Niko Afinta, plus Dubes Indonesia untuk Belanda Meijer Vas. Kalau udah level menteri dan dubes hadir, udah kebayang kan betapa pentingnya acara ini? Bukan acara formalitas doang, bro. Supratman sendiri bilang kalau naturalisasi bukan sekadar ganti paspor, tapi juga transfer ilmu, pengalaman, dan semangat baru buat sepak bola Indonesia. Artinya, kita bukan cuma dapat pemain, tapi juga dapat DNA sepak bola Eropa yang bisa dicampur sama gaya Asia. Kombinasi maut. Proses naturalisasi ini panjang, guys. Ada scouting dari PSSI, komunikasi sama klub, sampai persetujuan DPR. Jadi ini bukan jalan instan. Bahkan, ada tim khusus bernama TP4 yang isinya lintas kementerian buat ngejamin prosesnya bener. Jadi buat yang bilang naturalisasi itu gampang, jangan salah. Jalannya ribet, prosesnya detail, dan semuanya diawasi. Nah, ada satu nama yang belum sempat sumpah, yaitu Miliano Jonathans. Tenang aja, dia tetap bakal jadi WNI. Cuma sumpahnya dijadwalin minggu depan di Jakarta. Jadi sabar ya guys. Bakal ada episode lanjutan yang lebih panas lagi. Pas Miliano resmi diambil sumpah di tanah air. Rencananya, Miliano bakal datang pas periode FIFA. Matchday, 1-9 September 2025. Kebetulan timnas bakal lawan Chinese Taipei dan Lebanon di Surabaya. Lapas banget kan? Sumpah jadi WNI, langsung main buat timnas di kandang sendiri. Kayak film drama bola banget nih. Menurut mantan striker timnas, Singgi Pitono, adaptasi itu kunci. Katanya pemain baru biasanya nggak langsung nyatu sama tim. Tapi ada plusnya, banyak pemain timnas sekarang juga punya latar belakang Belanda, jadi adaptasinya bisa lebih cepat. Nah, ini enaknya. Mauro sama Miliano kayaknya bakal gampang deket sama teman-teman barunya, soalnya udah satu vibe dari kecil. Tapi tetap aja, perbedaan kultur sepak bola Eropa dan Asia bakal jadi ujian besar buat mereka. Untungnya kita punya Patrick Kluivert di kursi pelatih. Mantan striker top Eropa ini bisa jadi mentor buat 2 pemain muda ini. Coba bayangin lo striker muda dapat arahan langsung dari legenda kayak Kluivert. Wah, itu sih sekolah sepak bola paling eksklusif. Singgih optimis kalau Kluivert bisa ngasih tips-tips jadi penyerang tajam. Setelah FIFA Matchday, komunikasi intens antara pelatih sama Mauro dan Miliano bisa bikin mereka jadi mesin gol baru Garuda. Kalau benar kejadian, Indonesia bisa punya duet striker muda yang bahaya banget buat lawan. Sumpah, lawan Asia bisa kelabakan. Jadi guys, naturalisasi kali ini bukan sekadar ganti paspor. Ini soal masa depan sepak bola Indonesia, baik putra maupun putri. Pertanyaannya sekarang, siapkah Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans jadi bintang baru Garuda? Atau malah jadi cerita singkat yang cepat redup? Kita lihat bareng-bareng di lapangan.